11 orang ditetapkan sebagai tersangka kasus perusakan dan penjarahan rumah mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Polisi juga masih memburu pelaku lainnya. Hingga kini polisi masih menyelidiki aksi penjarahan rumah mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani. 11 orang telah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka pengerusakan dan penjarahan. Para tersangka ini adalah warga Tangerang Selatan dan Jakarta. Mereka berperan aktif melakukan tindak pidana di rumah Sri Mulyani. Jadi perlu kami sampaikan untuk terkait kasus pencurian dengan pemberatan dan kasus pengerusakan rumah dari Ibu Sri Mulyani. Alhamdulillah puji Tuhan sampai saat ini kita sudah menangkap dan melakukan penahanan terhadap 11 orang tersangka. Ini adalah pelaku aktif yang melakukan tindak pidana tersebut. Sampai saat ini kami masih melakukan pendalaman, pemeriksaan, serta kami akan melakukan pengembangan. Ke-11 tersangka masih diperiksa intensif di Polres Tangerang Selatan. Sementara tersangka lainnya masih terus diburu polisi. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, pencarian korban hilang terseret banjir bandang di Kabupaten Nagekeo, Flores, NTT masih terus dilakukan. Proses pencarian terkendala alat serta akses ke lokasi yang sulit dilewati. Empat warga meninggal, 2 luka berat, dan 4 warga lainnya hilang akibat banjir bandang yang menerjang Desa Sawu, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, Flores, Nusa Tenggara Timur. Korban yang meninggal merupakan satu keluarga ditemukan di dalam rumah yang hanyut terbawa arus banjir. Rumah korban hanya berjarak sekitar 150 meter dari bantaran sungai. Petugas gabungan terus mencari 4 warga dengan alat seadanya karena lokasi kejadian masih belum bisa dilewati alat berat. Sebelumnya banjir bandang menerjang Desa Sawu, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, Flores, Nusa Tenggara Timur. Aliran deras air dan bebatuan menghancurkan rumah yang berada di bantaran sungai. Menurut BNPB setempat, 18 desa masih terisolir akibat banjir tersebut. Sementara 11 rumah warga di dekat Sungai Lowokoke dan Teodae hanyut terbawa arus banjir dan puluhan hektar sawah di Desa Sawu juga rusak dan ratusan hewan ternak milik warga juga hanyut terbawa arus banjir. Dari Flores, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Selain di Bali dan NTT, banjir bandang juga terjadi di Lampung Barat, Lampung. Akibatnya puluhan rumah terendam dan sejumlah rumah warga hanyut terseret arus. Hujan deras mengguyur sejumlah wilayah di Lampung Barat, Lampung dan membuat debit air sungai meningkat hingga menyebabkan luapan. Akibatnya, banjir bandang menerjang puluhan rumah dan mengalami kerusakan. Bahkan 5 rumah lainnya hanyut terbawa derasnya arus air. Terkini, izin melaporkan. Meski tidak ada korban jiwa, namun sejumlah warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman lantaran ketinggian air semakin meningkat. Selain menyebabkan banjir, longsor juga dilaporkan menutup sejumlah akses jalan penghubung. Dari Lampung Barat, Lampung, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Puluhan siswa terjebak saat atap SMKN 1 Cilengsi ambruk di Bogor, Jawa Barat. Peristiwa itu terjadi saat proses belajar mengajar sedang berlangsung. Para siswa sempat terjebak dan tertindih reruntuhan bangunan meski tak menelan korban jiwa. Namun lebih dari 30 siswa harus dilarikan ke rumah sakit. Ada 3 ruang kelas dan aula yang atapnya ambruk di lantai 2 sekolah ini. Usai peristiwa itu, polisi dan tim SAR langsung melokalisir area gedung.
Petugas juga berupaya mengevakuasi barang dan tas milik siswa yang tertimbun reruntuhan kelas. Ruang kelas, ada 3 ruang kelas, kemudian 1 aula. Nah, proses tadi itu informasinya dari pelajar yang di atas, mereka ketika sedang kegiatan belajar mengajar terdengar suara retakan. Akibat kejadian ini, kegiatan siswa langsung dibubarkan. Sementara siswa yang masih ditangani tim medis rumah sakit tersisa 17 orang dengan kondisi luka ringan. Dari Kabupaten Bogor, Cahya Supriyatna melaporkan. Tim SAR gabungan batal mengevakuasi 4 orang korban kecelakaan helikopter yang jatuh di distrik Jila Mimika, Papua Tengah. Evakuasi batal karena cuaca buruk. Keberadaan helikopter PKIWS yang hilang kontak di distrik Jila Mimika, Papua Tengah telah ditemukan. Meski demikian, evakuasi terhadap 4 korban saat ini belum dilakukan karena terkendala cuaca yang buruk. Rencananya evakuasi akan dilakukan Kamis pagi dengan menggunakan helikopter penyelamat untuk dapat mendekat kepada helikopter PKIWS. Terkait, kami memutuskan untuk rencana operasi SAR atau proses untuk evakuasi para korban akan dilaksanakan besok. Karena hari ini cuaca memang tidak mendukung untuk kegiatan pelaksanaan operasi SAR. Untuk rencana besok jam 5:30 kita akan melaksanakan operasi SAR, dan rencana operasi SAR besok adalah kami akan terbang dengan heli dari PT Angkasa terlebih dahulu untuk mengobservasi, untuk mengecek lokasi yang sekiranya aman dan lebih dekat dengan helikopter tersebut, mengingat helikopter tersebut jatuh ke jurang. Sebelumnya helikopter PKIWS milik maskapai penerbangan Intan Angkasa sempat hilang kontak di distrik Jila Mimika, Papua Tengah. Pesawat mengangkut 4 penumpang, yakni Eko Puja selaku pilot, Sudiarman selaku kru, serta 2 penumpang bernama Anto dan Zulkifli. Pesawat mengangkut 4 orang, yakni Eko Puja selaku pilot, Sudiarman selaku kru, serta 2 penumpang bernama Anto dan Zulfiki. Saat ini belum diketahui kondisi 4 korban dan diharapkan dalam kondisi selamat. Dari Mimika, Papua Tengah, Tim Liputan, A-News melaporkan. Sumur minyak ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan meledak dan terbakar. Akibat peristiwa tersebut, 5 orang mengalami luka bakar dan dibawa ke rumah sakit. Rekaman video amatir memperlihatkan sumur minyak mentah ilegal di Desa Kaliberau, Kecamatan Bayu Kelencir, Kabupaten Musi Banyuasin meledak dan terbakar. Sumur itu dekat pemukiman yang tak jauh dari jalan lintas timur Jambi, Palembang. Warna api dan kepulan asap tebal membumbung tinggi membuat warga panik. Akibat ledakan, 5 orang pekerja dan pemilik sumur alami luka bakar dan dibawa ke rumah sakit. Belum diketahui penyebab pasti terjadinya ledakan, sementara polisi telah olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan keterangan saksi. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Edi Lestari, A-News melaporkan.